Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang lagi di Gereja Perkir Nederland di Amsterdam Zuidoost. Pertama-tama atas nama majelis dan dari Gereja Perkir Nederland di Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan selamat datang kepada jemaat sekalian dan juga untuk mereka yang baru pertama kali hadir dalam ibadah Gereja Perkir di Nederland pada saat ini maupun yang mengikuti siaran online. Ibadah hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Nelson Rembet dan permainan musik diiringi oleh Bapak Marli Kale. Untuk itu marilah kita mulai beribadah kepada Tuhan Allah kita di tempat ini maupun di rumah masing-masing atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk itu saya undang jemaat untuk berdiri dan bersama-sama kita menyanyikan lagu pembukaan dari PKJ 2 Mulia Mulia Namanya. Jadilah ibadah kita pada hari ini dalam nama Allah Tritunggal, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera dan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Seperti semula, kini dan terus, dan selama-lamanya.
Umat Tuhan, tema GPN, mengikut Yesus haruslah menyangkal diri, memikul salib. Dan subtema dalam khotbah hari ini, perbuatan kasih sejati dan perbuatan pengkhianatan yang mengerikan. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu. Sucikan diriku, dakiku lemah, tenaga kau beri, kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Saudara-saudari, marilah kita bersama-sama merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan sambil mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan, Bapa surgawi, pencipta langit bumi, laut dan segala isinya, yang telah menciptakan kami anak-anak-Mu, dan oleh karena kasih-Mu datang melawat, mengampuni kami, dan memperbaharui kehidupan kami. Dan Engkaulah yang memberkati kami, dan Engkaulah sumber keselamatan kami yang kekal. Ya Bapa surgawi, kami menyadari akan keterbatasan kami. Kami menyadari akan setiap kelemahan kami. Kami mengakui kerap kali kami terpesona dengan rayuan kegelapan, sehingga kami mengikuti keinginan kegelapan itu. Ya Bapa surgawi, dosa dan pelanggaran kami tidak dapat kami sembunyikan di hadapan Tuhan. Tetapi dengan segala kesadaran kami, penyesalan dan rasa malu kami beritahukan itu kepada Engkau Bapa. Jika Engkau melihat kami telah menyakiti hati sesama, bahkan kami telah menyakiti hati Bapa sendiri karena tidak taat pada perintah firman-Mu, maka sesungguhnya ya Tuhan, kami telah bersalah. Dengan rendah hati, ya Yesus Kristus, kami mohon, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan ampunilah kami, Tuhan perbaharuilah kehidupan kami.
Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang datang mengasihani kami, mengampuni salah dosa kami, dan memperbaharui kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, ya Roh Kudus, kami bermohon. Amin. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Sebagai hamba pelayan Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan ikhlas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Jemaat Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru sebagaimana yang tertulis dalam firman Tuhan. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kau panggil diriku supaya ku kenal iman, harapan yang teguh dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kau buat meresap karya-Mu dalamku, dosa-dosa pun lenyap diganti rahmat-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Jikalau ada anak-anak sekolah minggu,
umat Tuhan yang berada di rumah gereja maupun yang berada di kediaman masing-masing yang mengikuti acara ini secara live, mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita mohon kuasa Roh Kudus dalam membaca dan merenungkan firman ini. Mari berdoa. Bapa Surgawi, hati kami tertunduk di hadapan Engkau, sebab hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami percaya, hanya kepada Engkau kami beriman, ya Yesus Kristus, ya Roh Kudus. Sekarang ini Bapa, kami rindu membaca, mendengarkan, merenungkan berita firman ini. Kami bermohon kepada Engkau, ya Bapa Surgawi, ya Yesus Kristus, ya Roh Kudus. Engkaulah yang berkuasa sepenuhnya kepada hamba-Mu yang Engkau utus hari ini. Sebab hamba-Mu ini adalah pribadi yang terbatas, bahkan dia adalah pribadi yang sangat hina dan dina. Tapi kami semua bersatu hati memohon, ya Tuhan, kuatkanlah akan hamba-Mu ini. Berkatilah dia, ya Tuhan, sehingga apa yang nantinya disampaikan datangnya dari kehendak Bapa sendiri dalam kuasa Yesus Kristus, ya Roh Kudus. Kami membaca, kami merenungkan bersama-sama, hikmat Roh Kudus mengalir dalam hati pikiran kami. Kami mengerti, kami dihiburkan, kami dikuatkan, sehingga kami menjadi pelaku firman dalam keseharian kami. Kami boleh menjadi saksi Kristus Yesus yang hidup, nama Tuhan Yesus Kristus yang dipermuliakan. Tolonglah kami, ya Bapa Surgawi, ya Yesus Kristus, ya Roh Kudus. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Markus 14 ayat 1 sampai dengan yang ke-15. Markus 14 ayat 1 sampai dengan yang ke-15 yang demikian bunyinya. Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat, sebab mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya dan mereka berjanji
akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Pesan Guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Demikianlah firman Tuhan. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bila kita sedih, hidup kita pedih, peran dalamnya dan menjamin berkat bagi yang bersegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Shalom. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tokoh pertama yang dimunculkan dalam pembacaan Alkitab hari ini adalah seorang perempuan yang datang di hadapan Tuhan Yesus. Tindakan perempuan ini memperlihatkan kepada kita tentang tindakan kasih. Tuhan Yesus mengatakan bahwa ini adalah hal baik yang telah dilakukan oleh perempuan ini. Jika kasih itu sejati, harus selalu ada pemborosan tertentu di dalamnya. Di sini tidak diperhitungkan tentang kurang atau lebihnya. Kasih tidak melihat betapa sedikit yang dapat diberikan. Sebaliknya, sekalipun diberikan adalah semua yang ada, bisa saja jumlahnya masih terlalu sedikit. Ada kenekatan yang berdasarkan kasih, yang tidak menghitung-hitung berapa biayanya. Kasih dapat melihat bahwa ada hal-hal tertentu di mana
Kesempatan untuk melakukannya hanya datang sekali saja. Salah satu tragedi dalam hidup adalah bahwa sebetulnya kita memiliki keinginan untuk mengerjakan sesuatu yang baik. Namun, ternyata kita tidak melakukannya. Bisa jadi karena kita merasa terlalu malu dan canggung untuk mau melakukannya. Bisa jadi juga ada semacam pemikiran kedua yang muncul yang menyarankan agar kita lebih untuk berhati-hati. Akibatnya kita tidak berbuat. Hal ini bisa terjadi dalam hal-hal yang sangat sederhana. Dorongan untuk mengirim surat ucapan terima kasih kepada sesama yang layak kita ucapkan. Dorongan untuk mengucapkan rasa kasih dan syukur kepada seseorang yang mungkin dia sudah berbuat baik kepada kita. Dorongan untuk memberikan hadiah khusus atau berbicara dengan kata-kata khusus. Yang menyedihkan adalah bahwa dorongan itu sering kandas ketika baru muncul. Dunia ini akan lebih elok jika ada lebih banyak lagi orang yang bertindak seperti perempuan muda yang telah menyatakan tanda kasihnya yang luhur dan mulia di hadapan Yesus, yang bertindak atas dasar dorongan kasih, karena ia tahu dalam hatinya yang paling dalam bahwa jika ia tidak melakukannya, kapan lagi? Ia tidak akan pernah melakukannya sama sekali. Pemborosan dalam tanda petik terakhir dan dorongan kebaikan tersebut sungguh telah membuat Yesus yang diurapi dengan minyak yang sangat mahal oleh perempuan muda ini, bahwa telah menempatkan Yesus sedang bersukacita, Yesus sedang berbahagia. Kembali kita melihat keyakinan diri Yesus yang tidak tergoyahkan. Salib sekarang telah semakin dekat. Akan tetapi Yesus tidak pernah percaya bahwa itu adalah akhir segala-galanya. Sebaliknya, Yesus percaya bahwa kabar baik dari perbuatan perempuan yang terjadi di ruangan itu kelak nanti akan tersebar ke seluruh dunia, akan menjadi berita yang tidak pernah usang untuk diceritakan, dan terbukti hari ini diceritakan kembali. Bersama dengan kabar baik itu akan ikut tersebar juga cerita tentang hal yang indah ini, yang telah dilakukan dengan pemborosan secara nekat dan luar biasa pada waktu itu, walaupun dia sempat dihalang-halangi oleh seorang murid Yesus dan teman-teman yang lain. Yang telah dilakukan oleh perempuan ini adalah dengan dorongan hati yang tulus, hati yang murni pada saat yang tepat, dilakukan dari hati yang benar-benar penuh dengan cinta kasih yang tulus dan murni. Saudara-saudari yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, tokoh yang kedua yang ditampilkan dalam bacaan Alkitab saat ini adalah seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Yudas Iskariot. Bila kita membayangkan nama Yudas, selalu ada rasa tidak suka dalam hati kita terhadap tokoh ini. Bahkan sampai hari ini, rasa-rasanya orang Kristen, mama dan papa kalau punya anak laki-laki, mereka takut untuk memberi nama ini terhadap anaknya.
Tindakan Yudas adalah tindakan yang dilakukan secara sadar, penuh perhitungan, dan dengan dingin menentang kasih Allah, kasih Tuhan. Tindakan Yudas ini, maka kita akan melihat ada beberapa unsur yang telah menjadi pemikiran yang telah dimunculkan atas perbuatan dari Yudas ini. Kita ikuti secara bersama-sama. Yang pertama, ada unsur ketamakan. Tamak itu mirip dengan rakus. Menurut Matius 26 ayat 15, Yudas justru pergi kepada penguasa dan bertanya apa yang akan mereka berikan kepadanya apabila Yudas menyerahkan Yesus kepada mereka. Lalu Yudas membawa pulang 30 uang perak sebagai hasil dari pengkhianatan itu. Yohanes 11 ayat 57, dia memberi sebuah petunjuk. Ayat tersebut mengatakan bahwa para penguasa sedang mencari informasi di mana Yesus dapat ditemukan supaya mereka dapat menangkapnya. Besar sekali kemungkinannya bahwa untuk segala maksud dan tujuan pada waktu itu, Yesus pada waktu itu sudah dianggap sebagai pelanggar hukum berat, dan ada imbalan untuk mereka yang mampu menangkap Yesus, atau bagi mereka yang mau menyerahkan Yesus kepada para penguasa, penguasa agama Yahudi pada waktu itu. Yudas mengetahui hal itu, dan Yudas mau mendapatkan imbalan tersebut. Dalam hal ini, penulis Injil Yohanes sangat tepat. Menurutnya, Yudas adalah bendahara kelompok para rasul dan menggunakan posisinya itu untuk mengambil uang dari kas mereka. Yohanes 12 ayat 6. Tapi ayat ini mengatakan Yudas itu pada dasarnya ia adalah seorang pencuri alias koruptor. Bisa jadi memang demikian keadaannya. Keinginan akan uang bisa merupakan hal yang sangat membahayakan. Keinginan tersebut dapat membuat seseorang menjadi buta terhadap kesopanan, kejujuran, dan kehormatan. Keinginan seperti itu akan membuat seseorang menghalalkan segala cara asalkan ia memperolehnya. Yudas terlambat menyadari bahwa ada beberapa hal yang harganya terlalu mahal. Saya diingatkan kembali bahwa ketika Yesus 40 hari sedang berpuasa, dan ketika tiba waktunya Yesus lapar, maka si iblis datang kepada Yesus untuk mencobai dia. Salah satu bentuk cobaan iblis adalah iblis berkata kepada Yesus, jikalau engkau menyembah aku akan memberikan Yerusalem dan keindahannya. Ternyata yang ditawarkan oleh iblis itu, orang Indonesia bilang sekarang ini, yang abal-abal, yang ecek-ecek. Sekarang di bahasa Indonesia, kalau lihat di YouTube kecil, abal-abal, ecek-ecek. Yang iblis tawarkan itu kecil, cuma Yerusalem dan keindahannya. Sekarang saya bertanya, siapa yang sudah bisa miliki seluruh dunia? Tidak ada. Majalah Forbes mentaruh list daftar orang kaya di seluruh dunia. Paling-paling orang itu cuma punya sekitar 1.000 triliun, 2.000 triliun, 3.000 triliun.
Ada satu orang kaya di Kalimantan Selatan hari ini, namanya Haji Idam. Tadinya preman, perusak lingkungan di Kalimantan, perusak hutan, perusak lingkungan batu bara. Sekarang orang paling kaya di Kalimantan Selatan. Dia cuma pakai kaos polo biasa, dan dia bertemu dengan salah satu direktur, ya, pembuat pesawat Boeing, dan transaksi beli pesawat Boeing. Harga satu pesawat Boeing itu kalau nggak salah kemarin dia beli itu berapa triliun. Itu ada. Orang paling kaya, dia cuma gaya pakai kaos oblong, pakai celana jeans. Bahkan orang yang mendampingi dia itu yang pakai pakalan pak lengkap dengan dasi. Seolah-olah si yang paling kaya itu yang pakai setelan pak, padahal cuma ajudannya, juru tembaknya. Ya, juru tembaknya, juru bunuhnya. Bapak Ibu, sudah saya berani bilang begini karena saya sudah pernah lihat orang kaya dan punya bodyguard di belakang itu, dan semuanya itu orang Manado punya istilah tahun 60-an, bawa-bawa paha ayam alias bawa pistol. Ya, saya tidak bohong karena saya sudah melihat. Ya, saya pernah ada di pemerintahan, jadi saya sedikit tahu. Ternyata iblis hanya menawarkan itu, dan Yesus mengatakan yang lebih daripada yang dikatakan iblis. Apa yang Yesus katakan, Bapak Ibu? Masih ingat katekisasi sini jemaat? Walaupun engkau memiliki seisi dunia ini, tetapi apabila engkau tidak memiliki aku, semuanya itu apa? Sia-sia. Yesus menawarkan lebih yang ditawarkan oleh iblis. Iblis cuma bilang Yerusalem dan keindahannya kecil. Dan ternyata Yudas lebih parah lagi, cuma dengan 30 keping. Ya, cuma 30. Mungkin ini dalam rangka untuk mengembalikan uang kas yang selama ini ia korupsi. Mungkin analisanya ke situ. Waktu sekolah teologi, mahasiswa oleh dosen coba analisa apa yang dilakukan oleh Yudas. Ada pemikiran seperti itu. Yang kedua, ada unsur iri hati. Menurut Klopstock, seorang penyair Jerman, pada waktu Yudas menjadi bagian dari kelompok 12 itu, murid Yesus, sebetulnya Yudas merupakan seorang yang baik. Yudas mempunyai banyak bakat dan kebajikan yang dapat menjadikannya sangat hebat. Namun, lama-kelamaan ia menjadi iri hati kepada Yohanes, murid yang dikasihi. Iri hati inilah yang mendorong Yudas melakukan tindakan yang sangat mengerikan ini. Mudah sekali bagi kita untuk melihat bahwa sebetulnya ada ketegangan di kalangan 12 murid pada waktu itu. Murid-murid lainnya, mereka mampu mengatasi ketegangan tersebut. Akan tetapi Yudas ini lebih dikuasai oleh roh iri hati yang tak terkendali di dalam hatinya. Bila ada iri hati, maka hal-hal kecil bisa merusak kehidupan kita dan orang lain. Contoh daripada iri hati masih berlangsung di dalam gereja sampai hari ini. Beberapa pribadi tidak sependapat, beberapa pribadi tidak seiring, tidak sejalan di dalam gereja, sehingga mengambil keputusan keluar dari gereja, membentuk gereja yang lain. Tapi sebenarnya itu dasarnya selalu seputar pada proses iri hati. Yang berikut, ada unsur ambisi. Berkali-kali kita melihat bagaimana ke-12 murid itu membayangkan tentang kerajaan Allah dalam arti duniawi dan memimpikan kedudukan yang tinggi di dalamnya. Kita ingat murid-murid, ada murid-murid yang ingin meminta siapa yang berhak duduk di sebelah kanan dan siapa yang berhak duduk di sebelah kiri Tuhan Yesus nanti. Yudas pasti juga mempunyai pemikiran yang demikian. Besar sekali kemungkinan bahwa sementara murid-murid yang lain masih saja berpegang teguh pada pemikiran ini, Yudas malah melihat
betapa mimpi tersebut merupakan suatu kesalahan besar dan betapa amat kecil peluang bahwa hal itu akan digenapkan secara nyata di dunia ini. Bisa jadi dalam pemikirannya yang demikian, kasihnya kepada Yesus telah berubah menjadi benci. Ada ambisi yang akan menginjak-injak kasih, kehormatan, dan semua hal yang elok demi terpenuhinya apa yang ditargetkan sebelumnya. Kita mungkin terkejut mendengar gagasan bahwa bisa jadi Yudas itu sama sekali tidak menginginkan kematian Yesus. Hampir pasti bahwa Yudas adalah seorang nasionalis fanatik pada waktu itu, dan bahwa di dalam diri Yesus ia melihat sosok yang mampu membuat impiannya akan kekuasaan dan kemuliaan bangsanya, yaitu bangsa Yahudi, menjadi kenyataan. Saya tambahkan sedikit, orang-orang Yahudi pada masa Yesus hadir, mereka yang menanti-nantikan tokoh Mesias itu adalah tokoh yang akan memberikan kemerdekaan terhadap bangsa Yahudi di zaman itu. Dalam hal kemerdekaan, mereka bebas dari intervensi militer Romawi dan kekuasaan-kekuasaan yang ada di sekitarnya, sehingga kerajaan Israel muncul dan berjaya kembali seperti yang mereka bayangkan kerajaan Israel yang dipimpin baik oleh Saul, Daud, Salomo. Namun kini Yudas melihat Yesus sedang menuju pada kematian di atas kayu salib. Maka bisa jadi sebagai usaha terakhirnya untuk membuat impiannya menjadi kenyataan, Yudas mengkhianati Yesus dengan maksud memaksa Yesus menggunakan kekuatannya. Yudas menyerahkan Yesus kepada para penguasa dengan pemikiran bahwa kini Yesus akan terpaksa bertindak untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dan tindakan Yudas tersebut akan menjadi awal dari perjuangan kemenangan yang diimpikan oleh Yudas. Bisa jadi teori ini didukung oleh fakta bahwa kemudian ketika Yudas menyadari apa yang telah diperbuatnya, Yudas pada akhirnya dia mengambil uang 30 keping perak yang terkutuk itu, ya, dan ia membawa kembali, menyerahkan kepada penguasa Yahudi di kaki mereka. Dia menghamburkannya, lalu dia pergi dengan kehilangan pengharapan yang luar biasa. Ada jembatan antara Arnhem dan Ede, ada satu jembatan di situ. Beberapa orang yang kehilangan pengharapan, mereka sudah cek kapan kereta yang dari Jerman itu lewat. Dan ketika tiba waktunya, timingnya tepat karena proses pengharapannya hilang, maka dia buang diri di situ dan dilindas oleh kereta. Saya pernah menceritakan beberapa waktu yang lalu, tapi tidak apa, saya ulang kembali. Seorang mahasiswa yang sangat pintar, jenius luar biasa, yang merindukan agar supaya indeks prestasi kumulatifnya, apabila dia menyelesaikan hasil promosi doktornya itu selesai, maka dia mendapatkan nilai dengan sebutan summa cum laude. Dengan catatan nilainya itu A+. Satu saat dosen mengatakan bahwa angkanya tidak bisa A+, cuma turun A normal. Seorang mahasiswa dengan kehilangan pengharapan naik di apartemennya yang paling atas. Dan dia buang diri, jatuh itu di dak tempat mahasiswa program doktoralnya yang dengan keluarga satu anak tinggal. Besok pagi, cleaning service lihat ke bawah, ada yang meninggal
Dan dia taruh catatan, tinggalkan di laptop. Kenapa dia buang diri? Karena tadi turun satu nilai. Ternyata apa yang dilakukan oleh mereka yang buang diri di lindas kereta, apa yang dilakukan karena kehilangan nilai plusnya itu, sudah dilakukan terlebih dahulu oleh Yudas. Yudas kehilangan pengharapan yang kokoh, sehingga Yudas dikuasai oleh iblis pada awalnya. Sehingga iblislah yang berkuasa di dalam hatinya. Sehingga iblis berkata, guna apa lagi hidup ini? Kau sudah gagal, kau sudah kalah. Agar supaya kekalahanmu itu menjadi kekal dan abadi akan diingat orang, sebaiknya engkau ambil tali, gantunglah dirimu di jurang itu. Dan perutnya terbelah, isi perutnya keluar, dan itu menjadi kisah sampai hari ini. Matius 27 ayat 3 sampai yang kelima. Jika halnya tragedi Yudas adalah tragedi terbesar dalam sejarah umat manusia. Lukas maupun Yohanes sama-sama mau mengatakan dengan sederhana bahwa iblis memang sudah berkuasa sepenuhnya dalam diri Yudas. Lukas 22 ayat 3, Yohanes 13 ayat 27. Pada dasarnya memang itulah yang telah terjadi. Yudas menginginkan agar Yesus menjadi seperti yang ia inginkan dan bukan seperti yang Yesus inginkan. Pada kenyataannya Yudas mendekatkan dirinya kepada Yesus bukan sebagai pengikut Yesus, melainkan untuk menggunakan Yesus dalam mewujudkan rencana dan keinginan hatinya yang penuh dengan ambisi. Dan hal ini yang kerap terjadi dalam sosial kehidupan masyarakat. Banyak orang hanya ingin menggunakan sesama demi untuk mendapatkan kepentingan sesaat. Daripada mau menyerahkan diri kepada Yesus, Yudas malah ingin agar Yesus menyerahkan dirinya kepadanya. Ketika Yesus memutuskan untuk mengikuti jalan kehendak Bapanya dalam ketaatannya, yaitu jalan salib, Yudas malah marah sehingga Yudas mengambil tindakan untuk berkhianat. Hakikat dosa adalah keangkuhan. Inti dosa adalah tidak mau bergantung pada kehendak Tuhan. Hati dosa adalah keinginan untuk melakukan apa yang kita inginkan lakukan dan bukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Itulah maksud kedatangan si raja kegelapan itu. Si raja jahat itu yang namanya setan iblis. Ia datang untuk berpihak pada segala sesuatu yang menentang kehendak dan rencana Bapa surgawi. Dan tidak bersembah sujud di hadapan Bapa, di hadapan Tuhan. Itulah roh yang menjelma di dalam diri Yudas pada waktu itu. Kita bisa saja merasa jijik terhadap Yudas. Akan tetapi, marilah kita memikirkan kembali ketamakan, iri hati, ambisi, keinginan dominan untuk hidup dengan cara sendiri. Berbedakah kita dengan Yudas? Inilah hal-hal yang membuat Yudas mengkhianati Yesus. Dan inilah hal-hal yang terbuka lebar yang masih bisa membuat orang pada masa kini ingin mengkhianati Yesus. Seorang anak muda cuma dalam rangka ingin mendapatkan produk iPhone terbaru. Waktu itu saya ingat itu seri 12, iPhone seri 12 terbaru. Sehingga anak muda itu pakai kalung salib. Tetapi dalam rangka untuk iPhone 12 itu, maka dia meninggalkan imannya kepada Kristus. Sampai pendeta bingung, bodoh banget, bodoh. Pendeta yang tepuk-tepuk jidat gini, bodoh banget anak ini. Padahal anaknya manis sekali, ya pintar. Tetapi cuma karena diiming dengan iPhone
sebagai tanda jadi meninggalkan Kristus dalam pernikahannya. Bodoh banget. Sehingga pendeta bilang, kalau saya tahu begini, saya yang beli iPhone buat kamu, nak. Ternyata sebelum iPhone itu diberi, dia sudah serahkan raganya terlebih dahulu. Ampun. Contoh, sederhana. Paling cuma hal kecil, sepele. Ya. Saudara-saudari yang diberkati dan dilindungi Tuhan Yesus Kristus. Waktu perjamuan Paskah dengan murid-muridnya dengan tepat yang sudah ditentukan terlebih dahulu oleh Yesus. Maka Yesus ingin menjelaskan arti dari sengsaranya yang sudah dekat. Hari ini kita merayakan Minggu Sengsara yang terakhir. Minggu depan hari Jumat kita akan merayakan Jumat Agung, mengenang kematian Kristus. Dan pada hari yang ketiga, hari Minggu, kita akan bersorak bersukacita untuk merayakan kegembiraan di dalam iman. Kristus sudah menebus kita secara sempurna dalam pesta Paskah. Yesus berjalan menuju suatu kematian yang diterimanya dengan sukarela. Suatu kematian yang akan menyelamatkan umat manusia di seluruh dunia ini sebagai tanda rekonsiliasi kekal dan abadi. Kristus bertindak sebagai penghubung atau pengantara untuk memperdamaikan manusia dengan Bapa surgawi. Keselamatannya akan membawa sejarah manusia mencapai kepenuhannya. Manusia dari segala bangsa perlu menjadi dewasa untuk saling berhadapan dan akhirnya untuk bersatu dalam satu tubuh Kristus. Dunia sekarang akan melalui 1001 krisis dan kematian supaya mencapai kebangkitannya. Dalam sejarah seperti itu, Allah atau Tuhan akan menyebarkan dan membagikan kekayaan rohnya yang kudus untuk menjadi kudus bagi orang-orang pilihannya. Siapa mereka? Para kudus yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Saya dan saudara-saudari yang sudah diundang oleh Tuhan. Tuhan telah memanggil kita, Tuhan telah memilih kita. Tanda masuk adalah bentuk pertobatan, baptisan kudus yang kita telah terima. Masing-masing kita telah berkomitmen kepada Tuhan. Roh Kudus menghiburkan, menguatkan kami. Tambah-tambahkan iman kepada kami setiap hari, sehingga kami taat dan setia berjalan dengan Engkau. Bimbinglah kami. Baik kami sedang bersyukur, bersukacita, bimbinglah kami di tengah-tengah kelemahan kami, di tengah-tengah penderitaan yang kami alami. Yesuslah Gembala yang agung membimbing kami. Yesus telah memberikan suatu pesan yang dapat menuntun bangsa manusia bertindak sebagai ragi, suatu minoritas yang merasa mempunyai keterlibatan kepada karya Tuhan, dan kepada kita Allah juga akan memberikan penyertaannya. Bentuk penyertaan Tuhan kenyataan hari ini bahwa di Indonesia, gereja Tuhan yang dikatakan cuma 20% orang Kristen di Indonesia, tetapi hanya dengan 20% itu mampu menjadi ragi, mampu untuk menjadi garam, mampu untuk menjadi pelita. Bahkan tercatat secara diam-diam bahwa setiap kali ibadah hari Minggu dari berbagai macam denominasi gereja di Indonesia selalu terjadi baptisan kudus. Baik baptisan di dalam gereja dengan cara dibasuh, ataupun gereja-gereja yang lain yang menganut baptisan dia diselam. Tetapi nama Tuhan yang telah memilih pribadi-pribadi itu untuk diselamatkan. Pada malam sebelum Yesus mati di kayu salib, Yesus mengenang perjanjian pertama yang telah dilakukan di Sinai, ketika darah binatang-binatang kurban itu ditumpahkan. Keluaran 24 ayat yang ke-8. Yesus tidak lama lagi akan menumpahkan darahnya bagi banyak orang, yaitu bagi sejumlah besar orang. Yesaya 53 ayat 11. Orang banyak ini adalah pertama-tama adalah sisa Israel. Mereka yang akan mengakui penebus dan percaya kepada Yesus. Dan bersama mereka semua orang lain dari berbagai bangsa yang akan disatukan dalam iman dan masuk dalam persekutuan orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Masuk dalam persekutuan orang percaya. Masuk dalam komunitas gereja Tuhan. Maka Yesus dengan kematiannya menyucikan semua orang yang akan menjadi umatnya di seluruh dunia.
setiap kali kita beribadah dan merayakan perjamuan kudus, jika hari perjamuan kudus itu diselenggarakan, kita memperbaharui perjanjian ini. Yesus berada di tengah-tengah kita. Kita mengenang kurbannya. Yesus menjadi roti rohani kita, dan Yesus adalah roti hidup untuk selama-lamanya. Yesus telah menguduskan saya dan saudara-saudari bagi Bapanya, supaya saya dan saudara-saudari boleh mengambil bagian dan semakin terlibat dalam karya penyelamatan Kristus. Amin. Aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Yesus, Yesus Tuhanku. Jemaat dipersilahkan berdiri bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut orang berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat Tuhan, kita akan naikkan doa syukur, doa syafaat. Mari kita semua merendahkan hati di hadapan Tuhan, kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang telah melawat kami gerejamu, ya Bapa, dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Hiburkan, kuatkan kami semuanya, ya Bapa, tambah-tambahkan iman percaya kepada kami, dan bimbinglah perjalanan kehidupan kami. Terpujilah Yesus Kristus yang memberkati dan memelihara gereja Tuhan sepanjang masa, sehingga hari ini gereja-gerejamu di seluruh dunia tetap bersekutu, bersaksi, dan melayani Tuhan. Adalah gereja lokal yang Tuhan Yesus ikut sertakan bersama-sama dengan gereja global, gereja Perki, Nederland. Tuhanlah yang selalu bersama-sama dengan kami, baik kami yang ada di majelis sinode, hambamu Ibu Pendeta Ida Patinama, Ibu Heri Kerubun, Ibu Lydia Sahetapi, Bapak Rensi Pekolima, Bapak Mekwar Baranan. Kuatkan mereka, ya Bapa, di dalam surga,
Sehingga sebagai majelis sinode, Kristus Yesus yang memberi mereka hikmat menata pelayanan bersama ini. Sehingga dengan hati yang bersyukur, hati yang bersukacita, mereka selalu menjalankan tanggung jawab ini di hadapan Tuhan dengan baik dan benar. Karena itu ya Tuhan, berkatilah jemaat-jemaat Tuhan, mulai dari sidang jemaat GPN Perki Amsterdam Zuidoost, GPN Perki Almere, demikian juga GPN Perki Zwolle, GPN Perki Arnhem, dan GPN Perki Voorburg Den Haag. Damai-Mu Engkau tinggalkan kepada kami semuanya Tuhan, dan semangat memberitakan Injil dan mengembalakan warga gereja tetap dikaruniakan dan diberkati dalam kehidupan kami. Bagi jemaat setempat di tempat ini, Bapa, hamba berdoa, Engkau kuatkan akan hamba-Mu Tuhan, Bapak Norman Aipasa, bersama-sama dengan badan pengurus majelis dan jemaat, juga sampai kepada kostor, ya Tuhan. Dan ya Bapa di dalam surga, hari ini kami telah ditolong juga Tuhan Yesus oleh hamba-Mu Tuhan, seorang anak muda yang mengatur operator Beamer, dan juga ya Bapa di dalam surga, Bapak Mardi, yang dengan karunia Tuhan, talenta bermusiknya, dengan jari jemarinya memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama dengan song leader gereja. Terima kasih Tuhan Yesus, segala penata layanan kami di tempat ini ya Tuhan, kuatkan kami, sehingga lewat hamba-Mu Bapak Rensi Pekulima sebagai ketua, hamba-Mu Bapak Norman Aipasa sebagai ketua kami di tempat ini, selalu ya Bapa di dalam surga, roh kebersamaan tercipta, warga gereja dipanggil, dilayani, digembalakan dengan baik dan benar. Mereka bertumbuh di dalam iman dan merasakan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Terpujilah Yesus Kristus. Bapa Surgawi, di tempat ini kami juga mau berdoa syafaat bersama-sama Tuhan. Engkau memberkati gereja dan masyarakat dunia yang hari ini mencari Tuhan, baik mereka yang gereja yang sedang merdeka memuliakan nama Tuhan, maupun gereja yang berada di tengah-tengah tekanan penderitaan yang luar biasa, seperti gereja dan masyarakat di Ukraina, gereja dan masyarakat di Israel, gereja dan masyarakat di Palestina, dan gereja dan masyarakat di mana Injil mengalami penolakan secara luar biasa. Warga gereja mengalami penganiayaan yang luar biasa. Yesus Kristuslah sumber kehidupan gereja-Mu. Tiap waktu gereja berteriak memanggil nama-Mu Tuhan, tolonglah kami, hiburkan, kuatkan kami, dan selamatkanlah kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, ya Roh Kudus. Api Roh Kudus tetap bersinar dan bernyala-nyala. Pelita Injil, ya Bapa di dalam surga, benih Injil tetap ditabur dimanapun Tuhan kehendaki. Terpujilah nama Tuhan. Kami juga berdoa di tempat ini Bapa, berkatilah pemerintahan di mana kami tinggal hari ini, negara dan bangsa Nederland. Tuhanlah yang memberkati pemerintahan kerajaan Nederland. Berkatilah Raja Nederland Tuhan, hamba-Mu Bapak Willem Alexander, Ibu Maxima, anak-anak dan pemerintahannya. Mereka bekerja dengan giat mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat Nederland. Dan kami berdoa sehingga ke depan Tuhan, Perdana Menteri yang baru Tuhan hadirkan, sehingga roda pemerintahan berlangsung dengan baik, demi ya Tuhan kesejahteraan masyarakat kerajaan Nederland. Berkatilah bangsa-bangsa dunia, berkati juga Tuhan Israel milik kepunyaan Tuhan, berkati juga putra-putri gereja yang Tuhan tempatkan dalam pemerintahan atas bangsa-bangsa. Dan kami berdoa untuk pemerintahan Indonesia, Tuhan menolong Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo, Tuhan kuatkan dia, Tuhan hiburkan dia, dan Tuhan berkati, sehingga dia dihantar sampai pada akhir pemerintahannya tanggal 20 Oktober tahun 2024 ini. Presiden yang sudah terpilih, biarlah ya Tuhan Yesus Kristus Engkau juga menolong dia, memberkati dia, sehingga hamba-Mu Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka tiba pada waktunya 20 Oktober juga mereka dilantik
dan mereka menjalankan apa yang telah mereka Tuhan janjikan kepada masyarakat Indonesia, dan apa yang menjadi komitmen, janji maupun sumpah mereka, kiranya ditolong oleh Tuhan untuk mewujudkan itu, sehingga masyarakat dan gereja di Indonesia berlimpah sukacita mengalami damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi putra-putri gereja yang Tuhan tempatkan juga di pemerintahan Indonesia, baik dari tingkat dusun kecil sampai di tingkat pemerintah pusat yang ada di istana. Tuhan berkati mereka semuanya, sehingga mereka mengambil kontribusi positif untuk membangun bangsa dan negara Indonesia. Kuatkan mereka Tuhan, terpujilah Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, hamba bersama-sama warga gereja, jemaat Gereja Perki Nederland Amsterdam Zuidoost di tempat ini, kami mau berdoa bersama-sama Tuhan, bahwa pada minggu, bulan-bulan ini kami sedang diperhadapkan dengan duka cita. Awalnya Tuhan telah memanggil hamba-Mu Bapak Otis di Jemaat Protestan Perki Amsterdam Bettenvelder, dan juga Engkau juga panggil saudara kami yang kami kasihi Tuhan, Bapak Joni Irawan, dan hari kemarin juga Tuhan seorang anak muda Engkau panggil ya Bapa di dalam surga untuk pulang ke rumah Bapa di surga ketika kurang lebih 23 tahun dia mengalami kesulitan yang luar biasa. Pelajaran yang kami terima hari ini ya Tuhan, bahwa kapanpun dalam situasi apapun, ketika Tuhan akan memuliakan kami di rumah Bapa di surga, maka kepada kami yang masih dikaruniakan nafas hidup untuk bersaksi di tengah-tengah dunia ini, maka ya Bapa kami mohonkan kepada Engkau, tambah-tambahkan iman percaya kepada kami. Berilah kami roh-Mu sehingga berkuasa penuh dalam hati dan kehidupan kami, sehingga api Roh Kudus yang selalu memperbaharui kehidupan kami, dan kami dalam setiap waktu sadar sesadar-sadarnya, sehingga kami tetap berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Baik apabila baik keadaan kami, maupun ketika kami sedang menanggung salib yang teramat berat, kuatkanlah kami ya Yesus Kristus. Atas keluarga hamba-Mu Cik Giok, anak-anak cucu-cucu dihiburkan, dikuatkan. Demikian juga Ibu Dewi, anak-anak dan cucu-cucu, saudara bersaudara dihiburkan dan dikuatkan. Demikian juga untuk famili De Vretes, Tuhan Yesus hiburkan, kuatkan mereka, sehingga tiba waktunya ibadah pemakaman berlangsung oleh karena pertolongan Tuhan. Dan bagi warga gereja kami semuanya di sini Tuhan, hiburkan, kuatkan kami. Terpujilah Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa bersama-sama. Ada beberapa warga gereja kami yang sedang bergumul dengan kondisi fisik mereka yang melemah karena ada sakit penyakit di dalam tubuh mereka. Dengarkanlah teriak minta tolong dari anak-anak-Mu yang Engkau kasihi ini, hamba-Mu Ibu Giok Mokhtar, Ibu Paula Beyer, Ade Marpaung, Ibu Sinta Sutisna, Ibu dan Bapak Pardede, Bapak Liam, Bapak Will Mostar, Bapak Adrian Sumampo. Demikian juga ya Yesus Kristus, mereka yang sedang terbaring lemah, mungkin di rumah sakit, di tempat-tempat revalidasi, di rumah penginapan mereka, ataupun ya Tuhan, mereka yang sudah berada di ruangan hospis. Ya Yesus Kristus, lawatlah mereka semuanya, hiburkan, kuatkan mereka. Yakin dan percayalah kami, lawatan-Mu Tuhan sungguh berkuasa. Sebab ya Bapa, dengan kematian-Mu di kayu salib, oleh bilur-bilur-Mu, Engkau menyembuhkan, Engkau menyelamatkan kami. Terpujilah Yesus Kristus. Ya Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk keluarga Sahetapi, keluarga Tanahatu, dan keluarga Meyer Riboa, yang juga sedang menjalani Tuhan masa-masa duka cita mereka. Demikian juga ya Tuhan, hamba-Mu Ibu Pendeta Debbie Jansen Sahertian, di mana dia juga sedang menjalani duka cita karena mertuanya dipanggil oleh Tuhan.
Ya Bapa di dalam surga, hiburkan, kuatkan mereka semuanya. Apapun beban pergumulan yang sedang dihadapi kami, ada banyak tantangan pergumulan yang kami hadapi, masalah perasaan, masalah finansial, sosial kami, masalah tempat kami bekerja, ataupun itu Tuhan masalah tentang pribadi antara suami istri, anak-anak, beban persoalan yang sedang kami hadapi ini ya Tuhan, kami mau tetap bergantung kepada Engkau, sebab kami tahu Tuhan Yesus sumber penghiburan kami, Tuhan Yesus sumber inspirasi kami, yang selalu memberikan pencerahan dalam kehidupan ini dan memelihara memberkati kami. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Ada syukur, ada sukacita juga yang mau disampaikan oleh warga gereja di tempat ini, karena Tuhan memelihara kehidupan mereka, Tuhan memberkati, Tuhan melindungi mereka, Tuhan tambahkan 1 tahun dalam hidup mereka, Tuhan tambahkan 1 tahun dalam rumah tangga mereka, Tuhan tambahkan berkat rezeki berlimpah dalam karya mereka, seperti yang dialami oleh hamba-Mu Bapak Gunarso dan Saudara Fons, Ibu Ita, Nelwan, Ibu Yesi Aipasa, Timothy De Rover. Ya Yesus Kristus, terimalah syukur sukacita dari anak-anak ini dan sempurnakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Para hamba Tuhan yang silih berganti datang melayani kami di tempat ini, Tuhan datang menolong mereka satu demi satu ya Tuhan. Para pendeta, ibu pendeta yang melayani kami di tempat ini, Tuhan yang memelihara dan memberkati mereka. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Kami mengucap syukur atas semua kebaikan-kebaikan, kasih setia, kasih anugerah Tuhan bagi kami semuanya. Sebab itu ya Bapa, dengan rendah hati kami naikkan doa ini di hadapan Tuhan. Seraya kami mohon, Tuhan sambutlah doa kami. Kiranya oleh karena kemurahan dan kehendak-Mu mengabulkan doa kami, peliharalah kami di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami semua berdoa bersama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan sambil mengingat perkataan firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah senantiasa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sambil persembahan dijalankan, kita akan menyanyi dari lagu Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan
yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan persoalanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih atas berita firman-Mu yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Nelson Rembet. Tuhan Yesus, pada saat ini kami memberikan sebagian berkat yang boleh Engkau berikan di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Engkau kuduskan, berkati persembahan yang telah diberikan pada saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan Yesus. Pulanglah dengan damai sejahtera dan jadilah saksi Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara pergi dan saudara berada. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu, selamat merayakan Minggu Sengsara yang ke-6. Silahkan duduk. Akan dibacakan warta jemaat pada hari ini. Pertama-tama atas nama jemaat dan badan pengurus Majelis Gereja PRK Nederland di Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Nelson Rembet yang telah membawakan firman memimpin ibadah pada hari ini. Juga kepada Bapak Mardikali atas iringan musiknya dan tim Kantoria. Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan kita akan mengadakan perayaan Paskah bersama, akan dikoordinir oleh GPN di Amsterdam Zuidoost pada hari Minggu 31 Maret jam 1 siang di Devendrecht Paroki RK Urbanus.
Tempat ini sangat mudah dicapai dengan open bar vervoer di stasiun Metro Deventer. Kemudian peristiwa hari Rabu terakhir sebelum Paskah akan diadakan pada tanggal 27 nanti seperti biasa jam 18.30 di The New Stad dan akan diadakan buka puasa bersama dan doa. Kemudian kebaktian bersama Gereja Perki Nederland lainnya yaitu hari Jumat Agung akan dirayakan pada hari Jumat 29 Maret jam 6 sore di Voorburg. Kebaktian hari kenaikan Tuhan Yesus hari Kamis tanggal 9 Mei jam 3 siang di Almere, dan kebaktian Pentakosta hari Minggu tanggal 19 Mei di jam 2 siang di Zwolle. Bersama ini juga Majelis Jemaat Perki Nederland di Amsterdam Zuidoost mengucapkan turut berduka cita atas kepergian Steve Richard de Vries, putra ketiga dari Bung Chris dan Sus Inge de Vries pada tanggal 20 Maret lalu. Pada malam nanti akan diadakan ibadah penghiburan di gereja The New Stad dimulai pukul 7 malam. Dan besok Senin siang akan diadakan ibadah pelepasan tanggal 25 Maret di The New Stad juga pada pukul 1 siang. Perasaan sedih kami dan turut berduka cita juga untuk keluarga Sahetapi atas kepergian Tante Wis Richter Sahetapi. Beliau berumur 88 tahun dan akan dikuburkan nanti pada hari Jumat di Zorgvliet, Amsterdam. Demikian Warta Jemaat pada hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.